Maka ketika kita makan dan minum, supaya tidak terjebak kepada hukum adat, sehingga kita disebut terhijab, terhalang kepada Allah, mulailah makan minum dengan bismillah. Sebelum dihijab oleh makan. Jadi makan kenyang. Seharusnya kan Allah memberikan kenyang. Dikasihlah penghalang antara kita dan Allah. Apa itu? Nasi, lontong. Ini pagi ini apa, Bu? Bakso tuh kan. Bakso, apa lagi? Uduk. Ini cuma asbab aja. Asbab yang menghalangi orang memandang bahwa yang berkuasa mengenyangkan itu adalah Allah. Yang berkehendak untuk kita makan minum itu Allah. Ada orang sudah makan, tapi keluar lagi. Berarti Allah nggak berkehendak dia makan. Ada kita udah niat Pak, mau nyapa orang itu, nyalamin orang, tiba-tiba nggak bisa aja. Saya punya teman, seorang kiai, ustadz, dia sudah niat mau nyalamin muridnya si fulan. Ketika dia keluar kota. Tapi Allah belokin aja terus. Ujian untuk muridnya. Ternyata si muridnya ngancam Allah. Kalau si guru ini wali Allah, pasti saya bisa salaman sama dia. Tuh ngeri gak tuh Pak? Dia punya standar yang wali itu yang bisa salaman sama dia. Berarti yang salaman sama dia wali semua tuh. Ya. Itu murid kurang ajar namanya. Itu ujian buat murid. Padahal si gurunya udah pengen nyalamin. Tiba-tiba mau nyalamin, orang banyak geruduk-geruduk. Gak bisa salaman. Bagi dia, itu bukan guru saya. Bukan waliullah dia. Ya. Ini si murid buat standar. Mungkin dia lebih tinggi dari gurunya. Sehingga standarnya, gurunya jadi wali kalau salaman sama dia. Kalau dia wali nih pasti dia tahu nama saya. Kalau dia wali nih pasti dia tunjuk saya. Itu ngancam-ngancam Allah namanya. Ya. Jadi kita buat standar sendiri. Nah, dan banyaklah murid yang kurang ajar begitu sekarang ya. Ngancam-ngancam Allah. Jadi ada sifat hayat, hidup, sifat kudrat, sifat iradat. Pernah lihat ada orang dia kaget, tapi nggak jantungan. Pernah lihat? Nah, kita punya kenalan di Bandung itu ada satu lembaga besar, Al-Maksum, orangnya soleh. Ketika dia kaget senang, didatangin oleh orang yang dia suka, lalu dia bahagia luar biasa, gagal jantung. Apa istilahnya? Apa heart attack ya? Serangan jantung. Apa namanya? Ya, serangan jantung. Meninggal di pelukan orang yang dia seneng itu. Biasanya kita kalau mau bikin orang panjang umurnya kita bikin seneng. Ya. Ini dibikin seneng malah Allah ambil. Itu suka-suka Allah Pak. Karena hayat itu milik Allah, bukan milik kita. Hayat itu bahkan bukan milik orang tua. Orang tua nggak punya hak terhadap hayat anaknya. Orang tua itu justru punya kewajiban menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Tapi kalau mau lo ambil, terserah Allah. Nah, semoga keluarga kita dijaga oleh Allah SWT ya. Yaitu hayat, kudrat, iradat. Maka jika ada seorang hamba, dia makan, lalu dia kenyang. Nah, di dalam bab hakikat yang ada di kolbu, coba dicoret nasinya, dicoret baksonya, dicoret obatnya, dicoret. Nah, yang dilihat Allahnya. Bismillah, baru makan. Maka nanti yang terjadi apa? Setiap kali makan muncullah rasa syukur. Nah, inilah asbab permanen orang bisa menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Kalau tidak bisa ngelewatin proses ini, maka dia tidak akan selama-lamanya dapat bersyukur. Jadi kalau makan, dia membayangkan apa? Bahwa makan ini sebab yang Allah ciptakan supaya saya langgeng hidup secara hukum alam. Seandainya asbab ini Allah ganti,
Mungkin. Dulu di zaman pejuang-pejuang lagi banyak berjuang di mana saja, termasuk di negeri ini, mursyid-mursyid tarekat mentalkinkan nama Allahus Samad kepada muridnya. Jadi mereka bisa masuk hutan, 3 hari 3 malam gak makan tapi masih kuat jalan. Itu bacaannya Bang. Allahus Samad. Nanti menjelang akhir zaman ini akan terjadi lagi Pak. Ketika Dajjal muncul 40 hari 40 malam, hari pertama seperti 1 tahun, kedua seperti sebulan. Bahkan hampir setiap hari itu rasanya setahun. Jadi 40 hari rasanya berapa tahun? Rasa-rasa 40 tahun. Sehingga sahabat nggak nanya makan Pak. Ini saya lihat logika sahabat luar biasa. Apa pertanyaan sahabat ketika itu terjadi? Wahai Rasulullah, apakah cukup kami sholat hanya 5 waktu? Padahal sehari rasanya setahun. Kalau kita mikirnya apa? Wahai Rasulullah, saya makan apa? Maka hari ini banyak harokah-harokah pergerakan Islam untuk menghadapi akhir zaman yang disiapin emas. Ayo kita nabung emas. Nanti uang cash nggak berlaku. Yang ada uang emas. Ini orang salah konsep. Di kolbunya ada hubud dunia. Mohon maaf. Ya? Mohon maaf. Antum jangan bawa-bawa agama. Ketika ingin menggolkan dinar dirham. Kita juga pro dinar dirham. Tapi ada caranya. Ya. Dinar dirham itu tidak akan pernah muncul secara total sampai bank habis. Duit kertas habis. Dan itu secara sistem keuangan masih belum mungkin secara hukum alam. Tapi sangat mungkin dalam hukum kudrat iradat Allah. Kapan terjadi? Wallahu alam. Kita tunggu aja. Sabar. Jangan kemudian tawarkan sesuatu itu sebelum saatnya. Kita belum kenyang, belum lapar nih. Ditawarin makan. Kita makan nggak? Nah, umat itu belum siap ditawarin dengan emas, apalagi dinar, dirham, belum masanya. Sehingga pasti akan ada aja halangannya. Berhadapan sama BI lah, berhadapan dengan ini. Apalagi ini bukan hukum usuluddin, dia hanya furu bab muamalat. Jangan terlalu keras dalam masalah duit. Ya, jangan terlalu keras dalam masalah uang kertas. Itu produk muamalat. Produk muamalat akan berkembang. Ya, kecuali antum masih mau pakai hukum barter. Ya, silakan. Baik. Nah, belajar sifat hayat, kudrat, dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini buahnya sederhana sekali. Yang saya sebut dengan at-tasdiq al-jazim fil qalb. Jadi orang mulai percaya kepada Allah itu bisa total. Ya, habis ini silakan makan, tapi jangan langsung makan. Nah, ingat bahwa yang mengenyangkan, nah itulah maknanya. Bismillah, dengan namamu ya Allah yang maha mengenyangkan, aku makan. Nah, Imam Ghazali mengajarkan setiap kali menyuap, ingat Allah. Sehingga kita nggak syirik khafi. Ayahanda dari guru kami, Syekh Al-Buti namanya, punya anak Dr. Taufik, guru saya. Syekh Al-Buti ini agak ketat. Apa kata beliau? Kamu meyakini air yang menyegarkan, nasi yang mengenyangkan, itu syirik tapi tersembunyi. Inilah yang membuat banyak orang su'ul khotimah, walaupun dia sholat 5 waktu. Ini asbab su'ul khotimah Pak. Obat. Dia memandang obat itu pemberi kesembuhan. Cukup dia katakan gini, Bismillah ya Allah, saya mengambil hukum asbab, saya minum obat. Tapi saya yakin penyembuhan darimu. Baru diminum. Seandainya tidak sembuh, dia marah gak sama Allah? Gak marah. Kenapa? Masalahnya obatnya gak nyambung dengan kesembuhan. Kesembuhan itu hak Allah. Sedangkan obat itu cuma cara untuk mencapai kesembuhan. Selama ini kita melihat ada orang bekerja, berangkat pagi pulang sore, bisa beli mobil, beli rumah. Bisa beli ini, beli itu, bisa jalan-jalan. Ya kan? Tapi sudah pernah lihat ada orang gak kemana-mana, rezeki nyari dia? Logika kita, duit gak dicari gak datang. Tapi dalam logika Allah Ta'ala, ada duit yang dicari, ada duit yang mencari. Ada rezeki yang mencari, ada rezeki yang dicari. Itu semuanya berputar.
Di depan kita kan rumah sakit. Bener? Pada pengen sakit nggak? Nggak mau sakit kan? Tapi dokter-dokter cukup dia duduk di sana dan ada orang datang. Udahlah sakit, bayar lagi. Ya kan? Tuh, antum nganterin duit loh ke sana. Dan dokter itu berdoa, ya Allah mudahkan rezekiku. Kalau dokter berdoa mudahkan rezekiku artinya apa? Ya Allah banyakin orang sakit. Bener. Dan itu gak masalah Pak. Oke, orang bank doanya apa? Ya Allah banyakin orang nabung sama orang utang. Ya kan? Kalau kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajizi wal kasal. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahr rijal. Ya Allah lindungi aku dari belenggu hutang. Ya kan? Tapi orang-orang sono, orang-orang bank, dia berdoa semoga ada orang utang. Gimana Pak? Nyambung nggak? Mulai nyambung ya? Udah punya mobil, udah punya motor. Lewat di jalan, kok ada mobil bagus ya? Akhirnya kita ngelihat dealer-dealer ya kan? Datang nganterin duit. Anterin duit ke mereka, segala macam. Itu duit yang dihantarkan. Mereka cuma nunggu. Nah ini mohon maaf, ini kadang-kadang ada diskusi hebat saya dengan seorang pebisnis. Belum pebisnis hebat juga sih, biasa. Cuma dia belum mengerti cara kerja Allah. Apa kata dia? Kita kalau nggak berusaha iklan, gimana mau datang rezeki? Saya udah ketemu orang nggak pernah ngiklan, dia paling kaya hari ini di salah satu wilayah di Jakarta Selatan. Untuk satu wilayah itu. Ya, kita tanya, enggak jualan online? Enggak pakai apa? Kalau apa? GoFood. Go gitu enggak ada deh. Enggak ada deh, online enggak ada. Terus gimana caranya? Oh, ada caranya. Saya online to God. Jadi semua karyawannya ada 40-an orang itu diwajibkan sholat duha. Nggak ada yang begitu. Itu cara aja. Yang penting dia buka toko, dia nunggu, lalu dia enakkan makanannya, sehingga ketika orang datang sekali, pengen datang lagi. Ini cara-cara dia aja. Ya. Dia 3 tahun, langsung bisa beli toko gede. Orang di depannya, mohon maaf, penjual kaki lima, udah 20 tahun masih begitu aja. Apa yang terjadi? Allah menghantarkan rezeki kepadanya. Dia cuma buka toko, setelah itu separuh jalan Allah yang atur. Jadi kadang-kadang kita ini jangan terlalu sok pinter ya, jangan merasa sudah hebat, lalu mengatakan, wah ini kalau nggak kerja nggak bakal punya duit. Bukan begitu caranya. Allah jika tidak berikan kudrat iradat kepadaku untuk bekerja, nggak akan punya duit, gitu harusnya. Karena ada satu saat, kalau orang nggak sadar dalam kondisi ini, Allah akan tegur dia di saat kudrat iradatnya dicabut. Pilih mana? Menyadari Allah berkuasa di saat kita masih sehat leluasa, atau ingin menyadari Allah di saat kekuasaan itu Allah ambil. Mending disadari saat kita sehat. Nah, sadar itu ada indikatornya. Kata Nabi, ya. Pemberian terbaik adalah dari orang yang sahihun syahih. Ini kalau sudah paham bab ini ada faidah natijahnya dalam bab ruhani. Ketika kamu sahih, badanmu sehat. Syahih, kamu sedang pelit. Takhshal faqra. Kamu takut fakir dan ingin panjang umur. Di saat itu terjadi, terus kita berbagi. Itulah pemberian paling tinggi. Saya punya sahabat Brimob. Dulu kita latihan bareng. Kalau polisi di akhir bulan seret juga ya. Polisi akhir bulan seret juga kan, polisi nggak sakti juga semua kan. Nggak semuanya bisa menggandakan duit seperti Sambo ya. Itu kawan saya ini betul-betul kita lihat hidupnya sederhana, Masya Allah. Masih banyak polisi-polisi baik. Dia Jumatan. Dengar khotib. Apa kata khotib? Allah berjanji satu kebaikan hasanah yudha'if
akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi asyri amsalihah, bi asyri amsalihah, menjadi 10 kali lipat. Ini si Brimob, dia buka dompetnya, lihat hanya ada 20.000 untuk makan siang setelah Jumatan. Tapi yang ngomong nih khotib, baca ayat. Apa kata hatinya? Saya percaya itu ayat Allah. Lewat apa tadi itu namanya tuh? Kotak amal. Langsung dia keluarin. Bismillah ya Allah. Padahal hatinya deg-degan. Dia lagi cinta itu sama duit. Saya mau makan, syahih. Dia takut miskin, takhsyal faqr. Ntar anak saya jajan bocah, ntar 2.000 gimana? Udah masukin semua, dimasukin semua. Habis itu dia menunggu, ya Allah, aku percaya ayat ini. Akhir bulan, masih ada 5 hari lagi lah kira-kira mau bulan baru. Apa yang terjadi? Dia keluar selesai Jumatan, mulai panik. Ya, mulai panik, ya Allah gimana? Katanya, kata khotib sih ayatnya ada. Duit udah gak ada. Untung masih ada lauk pagi tadi. Maka dia pulang makan ke rumah, dia makan lauk tadi pagi. Tiba-tiba sorenya menjelang maghrib ada yang nelfon dari Pondok Indah. Mas, bisa jaga saya, rumah saya. Malam ini aja. Kebetulan dia gak ada tugas di kantornya, langsung berangkat. Pulang-pulang, Mas, makasih ya, salam tempel. Ngasihnya berapa tadi? 20. Pas buka di rumah, 700.000. Itu 10 tahun lalu. Gede gak tuh? 20 dapatnya 700. Itu berapa kali lipat? Hitungan sendiri ya. Kalau 10 kali lipat kan 200. Itu rumus standar. Setiap satu kebaikan 10. Mau ikhlas gak ikhlas sama. Tapi kalau ada bab keyakinan di dalamnya, Allah kasih semacam reward. Nah, reward inilah yang disebut pahala. Bahasa Arabnya thawab. Thawab itu reward. Allah beri penghargaan. Jadi reward ini bukanlah balasan sebenarnya. Reward itu adalah penghargaan dari Allah karena kita mempercayainya. Cuma orang awam salah konsep. Karena seringnya, ayo sedekah rezeki banyak. Bukan begitu. Sedekah itu kita sedekah karena yang memberi rezeki perintahkan kita bersedekah. Karena antara sedekah dan 10 pahala, nah ini kan yang terjadi pada sahabat kita Ustadz Yusuf Mansur ya, semoga Allah jaga beliau ya. Ini jamaahnya salah paham, nggak tahu apa dia yang salah paham, saya nggak ngerti. Tapi saya yakin dia nggak salah paham. Mungkin ada kesalahpahaman dari muridnya, ya. Semoga ada kesalahan dan mau memperbaiki. Memberi sekali, Allah lipat gandakan 10, 700 dan unlimited, kan begitu rumusannya. Tolong dibedakan. 10, 700 dan unlimited itu disebut dengan benefit atau bahasa Arabnya fawaid. Faidah. Faidah itu bukanlah sesuatu yang dituju. Maksud bahasa Arab atau maqasid. Yang menjadi maksud siapa? Apa tujuan kita memberi? Disebut ta'abbudi. Coba dihafalkan. Kenapa kita sholat Pak tadi? Ta'abbudi. Itu sebabnya sholat subuh kita lagi seger cuma 2 rakaat. Sholat zuhur kita capek 4 rakaat. Disebut ta'abbudi. Apa arti ta'abbudi? Kepatuhan hamba kepada Allah. Jadi saya sholat subuh tadi, saya seger. Seharusnya kita tambah aja 3 rakaat, kan begitu. Zuhur kita pindahin tuh 1 rakaatnya ke subuh. Kan begitu seharusnya. Tapi enggak begitu logika beragama. Beragama itu ada namanya ta'abbudi. Ini yang mahal. Kepatuhan hamba kepada Allah. Maka saya berbagi bukan karena ingin dapat 10, 700 dan unlimited itu. Tapi karena saya patuh kepada Allah. Dan saya cinta Rasulullah. Beliau suka berbagi. Sederhananya gitu. Jadi seandainya Bapak Ibu berbagi. Lalu Allah belum kasih gantinya. Gak usah ditunggu-tunggu, biarin aja. Doa dan takdir, doa dan kejadian-kejadian, itu juga sama. Nah kalau orang gak paham, dia akan ngomong, saya sudah doa kok gak dikasih-kasih Allah juga.
Nah itu karena dia maksa Allah. Sejak kapan Allah jadi budak kita? Sejak kapan Allah bisa disuruh-suruh? Ya Allah, saya pengen rezeki hari ini. Bisa nggak gitu? Anak kita aja belum tentu begitu. Kamu pulangnya hari ini? Oh sorry Pak, saya begitu anak kita. Itu anak kita loh, nggak bisa disuruh-suruh. Apalagi Allah. Jadi jangan kemudian salah adab dalam berdoa. Kebanyakan kita salah adab berdoa, ngatur-ngatur Allah. Karena nggak paham bab hayat, kudrat, iradah. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, semoga kajian ini bisa membuahkan kearifan dalam hati, mulai kemudian tambah kuat tauhidnya, tetap ambil asbab, tetap minum obat, tapi yang dilihat kesembuhan dari Allah, tetap makan minum, yang muncul rasa syukur kepada Allah. Semoga kajian ini menghantarkan kita kepada kemurnian tauhid, dan Allah wafatkan kita dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya dalam ridha Allah. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.